Bab 749, Istana Bintang yang Rusak 3. Xiu, berapa peluangmu untuk mengalahkan seorang ahli yang telah melalui promosi kelas 2? Shen Yanxiao bertanya-tanya, jangan bandingkan aku dengan seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan Vermilion Bird. Xiu terdengar sangat sombong. Petik 2. Shen Yanxiao tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa melupakan masa lalu yang gemilang dari seseorang itu ketika dia pernah menggunakan satu jari untuk membunuh iblis tingkat 8. Dibandingkan dengan manusia, para ahli yang telah melalui promosi kelas 2 sangat tangguh, dan hanya para ahli di puncak promosi kelas 2 yang bisa menjadi lawan yang sepadan bagi binatang mistis. Kecuali para ahli kelas 2 puncak, tidak ada yang bisa bertahan di hadapan kekuatan binatang mistis. Dengan kata lain, Xiu bahkan jauh lebih kuat dari Vermilion Bird. Shen Yanxiao jelas merasakan nada penghinaan dalam nada bicara Xiu saat dia menjawab. Itu benar, dia, yang bukan manusia, tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam hal kekuatan. Xiu, tolong aku. Mata Shen Yanxiao bersinar terang. Selain Ruan Yingze yang sedikit di luar kemampuannya, dia sendiri bisa menangani semua orang di keluarga burung Vermilion. Dengan Xiu di sini, tidak ada ahli yang telah melalui promosi kelas 2 yang perlu dikhawatirkan. Tidak adil. Undanglah dewa jika kau bisa. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao meminta bantuan dari Xiu. Berdiri di danau hati Shen Yanxiao, Xiu tersenyum. Suaranya terdengar dingin namun tegas pada saat yang sama. Maumu. Kepercayaan diri Shen Yanxiao langsung meroket. Dengan keyakinan dari Xiu, dia tersenyum pada Shen Feng. Kakek, jangan khawatir. Aku tahu cara membuat Ruan Yingze itu lenyap. Dia hanya seorang ahli promosi kelas 2. Aku tidak akan takut bahkan jika seorang dewa datang. Shen Feng membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tahu betul bahwa cucunya ini istimewa, tetapi kata-katanya terdengar terlalu sombong dan gila. Dia memiliki prestasi dalam 3 profesi, tetapi itu tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli promosi kelas 2. Tetapi melihatnya sekarang, siapa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? Tenangkan pikiranmu. Aku di sini sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Senyum Shen Yanxiao sangat licik. Dia tidak sabar melihat Xiu mengurus orang itu. Kembali di Gunung Kuluo, kedua Phoenix itu terpesona oleh penampilan Xiu saja. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Xiu melawan Ruan Yingze. Lihatlah dirimu. Sayang sekali. Shen Feng menghela napas. Ia hanya berpikir bahwa kepercayaan diri Shen Yanxiao berasal dari kenyataan bahwa ia belum pernah bertemu dengan seorang ahli dari promosi kelas 2. Kakek, keluarga burung Vermilion adalah milik keluarga Shen, dan Shen Duan serta Shen Yue tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga Shen lagi. Apakah Anda berharap saya akan memberikan apa yang telah dicapai keluarga kita setelah sekian generasi? Jika saya melakukannya, saya akan selamanya menyesal kepada semua leluhur keluarga burung Vermilion. Dan jika saya tidak dapat menyelamatkan Anda, saya akan terlalu malu untuk berbicara dengan mendiang ibu dan ayah saya. Shen Feng tersenyum. Kau benar, keluarga burung Vermilion tidak punya pengecut. Selama salah satu dari kita masih hidup, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil keluarga burung Vermilion dari kita. Dia bersyukur bahwa keluarga burung Vermilion masih memiliki harapan dan bahwa dia memiliki cucu perempuan seperti Shen Yanxiao. Ayo kita lakukan ini. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan Ruan Yingze, tetapi aku tidak akan membiarkan Shen Duan dan Shen Yue lolos begitu saja. Darah Shen Ling membara karena kemarahan yang benar. Dia telah mengambil keputusan. Dia akan memastikan bahwa Shen Yanxiao dan Shen Feng dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia akan menyeret kedua bajingan itu hingga mati bersamanya. Kami akan mengikuti jejakmu. Kelima pengawal itu berlutut di hadapan Shen Feng, bersumpah setia. Mata Shen Feng berkaca-kaca. Dia secara pribadi telah melatih dan membina kelima pengawal ini yang ternyata lebih setia daripada putranya. Baiklah, masa depan keluarga burung Vermilion sekarang ada di pundak kita. Kita tidak akan mempermalukan nama keluarga burung Vermilion, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa kita. Kata Shen Feng. Shen Yanxiao membantunya berdiri. Di wajahnya yang tua, semangat masa lalu akhirnya pulih. Bab 750, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion, 1. Di aula utama kediaman keluarga burung Vermilion,
Ruan Yingze duduk di kursi tengah bersama Shen Duan dan Shen Yue di sampingnya, dan di hadapannya berdiri para kepala keluarga dari 4 keluarga bangsawan lainnya. Situasi Shen Yifeng sudah stabil. Tuan Ruan, apa lagi yang Anda butuhkan? Seorang pria tua dengan wajah ramah bertanya. Dia adalah Yan Zheng, kepala keluarga bangsawan macan putih saat ini, kakek dari Yan Yu. Ketika Shen Yifeng terluka parah, Ruan Yingze meminta Yan Hua, pendeta agung keluarga burung vermilion untuk menyembuhkan Shen Yifeng. Di samping Yan Hua ada Yang Qiong, kepala keluarga bangsawan naga biru, Qi Chang, kepala keluarga bangsawan kilin, dan Tang Hao, kepala keluarga bangsawan kura-kura hitam. Pagi-pagi sekali ini, atas undangan Ruan Yingze, mereka melangkah ke perkebunan keluarga burung vermilion, tempat yang sudah puluhan tahun tidak mereka kunjungi. Sabarlah. Aku meminta kalian semua ke sini karena ada urusan yang harus kubicarakan dengan kalian. Dihadapkan dengan 4 kepala keluarga, Ruan Yingze sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, dia bersikap sangat arogan, seolah-olah dia meremehkan Yan Hua dan 3 orang lainnya. Dahulu, berkat perlindungan yang diberikan oleh 5 binatang mistis, kelima keluarga itu memiliki banyak sekali bakat. Namun, saat kelima binatang mistis itu tertidur lelap bertahun-tahun yang lalu, kekuatan dan reputasi kelima keluarga itu pun menyusut. Kejayaan masa lalu mereka tidak dapat segera dikembalikan, bahkan jika kelima binatang mistis itu terbangun lagi. Kelima keluarga yang dulunya setara dengan istana bintang rusak ini menjadi terlalu rentan. Ada apa? Qi Chang sudah lanjut usia, tetapi ia masih bisa mendengar dan melihat dengan baik. Ia tampak seperti Qi Xia, tetapi seiring berjalannya waktu, ia tampak lebih bijaksana dan lebih berbudi luhur. Ruan Yingze menjawab, menurut Shen Duan, kepala keluarga baru keluarga burung vermilion, beberapa bulan yang lalu, semua keluarga kalian telah mengalami beberapa insiden pencurian. Seorang pencuri yang ceroboh telah menyelinap ke tanah milik keluarga kalian, dan menyebabkan kerugian besar bagi kalian. Qi Chang dan yang lainnya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Mereka tahu bahwa Ruan Yingze pasti tidak tiba-tiba mengungkit kejadian pencurian sebelumnya tanpa alasan. Rubah tua yang licik ini hanya akan mengucapkan beberapa kata sederhana untuk menjawab sambil menunggu kucing itu membocorkan rahasianya. Itu benar, jawab Tang Hao, memikirkan kemakmuran masa lalu kelima keluarga kalian, tetapi melihat kalian sekarang, keluarga kalian telah menjadi korban pencuri yang sama berulang kali, dan kalian belum menangkap pencuri itu. Apa yang tersisa dari kejayaan masa lalu kalian benar-benar hilang. Ruan Yingze menyeringai dingin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap kelima keluarga itu. Meski marah, Qi Chang dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melawan istana bintang rusak, jadi mereka hanya bisa tunduk terhadap penghinaan. Istana bintang rusak memiliki beberapa hubungan dengan 5 binatang mistis. Karena itu, aku tidak ingin melihatmu dalam keadaan menyedihkan ini. Karena itu, selama kau dapat menemukan pencuri itu, aku akan membantumu menyingkirkannya. Aku telah menemukan bahwa pencuri itu adalah Gu Qingming, orang kedua yang bertanggung jawab atas Silver Hands. Aku akan menyerahkannya padamu untuk menemukan di mana dia berada. Ruan Yingze membuatnya terdengar seperti dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi siapapun tahu bahwa tidak mungkin dia akan bersikap baik. Ditambah lagi, mereka mendengar bahwa murid Ruan Yingze terluka oleh seorang pemanah kemarin dan Ruan Yingze menjadi marah. Besar, kepala keluarga yang berpengalaman ini cerdas. Mereka mengerti bahwa Ruan Yingze tidak ada di sini untuk menyelamatkan kejayaan mereka, tetapi untuk membalas dendam atas muridnya. Adapun Gu Qingming, tidak masalah jika dia benar-benar pencuri yang mereka cari. Pencurian itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Saat itu, mereka merasa malu. Namun karena barang-barang yang hilang tidak begitu berharga dan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti, kelima keluarga itu menghentikan penyelidikan mereka. Tetapi Ruan Yingze mengangkat topik ini lagi hanya agar kelima keluarga dapat menggunakan koneksi mereka di Kekaisaran Longxuan untuk membantunya menemukan Gu Qingming. Bab 751, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion, 2. Kepala keluarga tidak dapat menolak Ruan Yingze meskipun mereka tahu ini adalah rencananya agar mereka melakukan pekerjaan kotornya. Selain itu, karena Ruan Yingze secara praktis telah menguasai keluarga burung vermilion, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Tuan Ruan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kami akan segera mengetahui keberadaan Gu Qingming. Qi Chang diam-diam mengutuk Ruan Yingze.
Silverhands adalah organisasi misterius. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu lokasi pasti markas mereka. Selain itu, semua anggota Silverhands dapat mendekat tanpa meninggalkan bayangan dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Mengganggu Silverhands akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Keempat kepala keluarga sangat menderita karena mereka terjebak di antara istana bintang rusak dan tangan perak. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar di perkebunan keluarga burung Vermilion. Shen Duan berdiri. Suara itu berasal dari halaman belakang, tempat penjara tempat Shen Feng dan Shen Ling dikurung. Apa yang terjadi? Kirim seseorang untuk memeriksanya. Shen Duan tidak bisa membiarkan apapun menjadi salah pada saat kritis ini ketika Ruan Yingze bermain kasar dengan 4 keluarga bangsawan. Tepat sebelum ini, dia hanya bersukacita karena dia bisa memanfaatkan Ruan Yingze. Beberapa penjaga segera pergi ke halaman belakang. Tak lama kemudian, mereka semua berlari kembali sambil terhuyung-huyung. Kepala keluarga, Shen Feng, dan Shen Ling keluar. Apa katamu? Shen Duan menjadi pucat pasi. Shen Feng dan Shen Ling seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk mendobrak pintu besi penjara bawah tanah, apalagi melarikan diri. Bagaimana mereka melakukannya? Qi Chang dan kepala keluarga lainnya penasaran dengan kejadian mendadak di keluarga burung Vermilion. Mereka semua telah mendengar cerita tentang keluarga burung Vermilion. Mereka cukup terkejut melihat drama ini terungkap di hadapan mereka hari ini. Shen Duan memenjarakan Shen Feng bukanlah rahasia sama sekali. Meskipun kepala keluarga lainnya marah, mereka tidak berani campur tangan karena takut pada Ruan Yingze. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ruan Yingze merasa malu. Meski begitu, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena Shen Feng meminta ajalnya, maka dia akan mengabulkan permintaan itu dengan senang hati. Dengan kesempatan ini, dia bisa memperingatkan keempat kepala keluarga lainnya juga. Ikuti aku, kata Ruan Yingze. Tentu saja, Qi Chang dan keempat orang lainnya penasaran sejak awal. Mereka tidak akan pernah melewatkan pertunjukan yang bagus. Para kepala keluarga saling bertatapan mata dan ikut berjalan. Ketika Ruan Yingze dan yang lainnya tiba di halaman belakang, mereka terkejut karena melihat Shen Feng dan Shen Ling berdiri di sana dengan segar, padahal mereka berdua seharusnya sudah berada di ranjang kematian. Kelima pengawal di belakang mereka juga memiliki pipi kemerahan. Tetapi orang yang memberi mereka kejutan terbesar adalah gadis kecil yang berdiri di depan Shen Feng. Shen Yanxiao. Shen Duan mengenali Shen Yanxiao, dan api hampir keluar dari matanya. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya di depan dada, tenang dan kalem sementara situasinya menegangkan. Dia mengangkat dagunya sambil menatap Shen Duan dan Shen Yue yang terkejut. Lama tidak berjumpa. Kulihat kalian berdua sama menjijikkannya seperti sebelumnya. Dasar jalang, beraninya kau kembali. Apa kau tidak takut? Shen Duan menggertakkan giginya karena benci. Jika Shen Yanxiao tidak tiba-tiba pulih dan menjadi kandidat utama kepala keluarga Vermilion Bird berikutnya, Shen Duan tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan. Baiklah, karena aku adalah kepala keluarga berikutnya untuk keluarga burung Vermilion, mengapa aku tidak berani? Kembali ketika keluarga dalam kesulitan. Tapi cukup tentang itu, mari kita bicarakan tentang kalian berdua bajingan. Apakah kalian tidak takut karma buruk dengan melakukan tindakan bajingan seperti itu? Shen Yanxiao melotot ke arah Shen Duan dan Shen Yue dengan dingin. Kedua bajingan ini tidak cukup layak untuk dianggap sebagai anggota keluarga burung Vermilion. Bab 752, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 3. Kamu Shen Yanxiao, master dari Vermilion Bird. Ruan Yingze mengamati gadis cantik di depannya dari atas ke bawah. Shen Yanxiao adalah gadis yang memukau dari segi penampilan, tetapi tubuhnya yang kurus tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang petarung yang kuat. Apakah kamu Ruan Yingze, guru bodoh Shen Yifeng? Shen Yanxiao tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah mengajukan pertanyaan dengan ekspresi arogan. Dasar bocah bodoh, beraninya kau menghinaku. Ruan Yingze mencibir. Sejak ia bergabung dengan Istana Bintang Rusak, tak seorang pun berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Ia pernah mendengar dari Shen Duan tentang Shen Yanxiao. Dalam benaknya, Shen Yanxiao hanyalah seorang penyihir tingkat lanjut. Ia tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatannya sebagai pendekar pedang agung tingkat 2. Kemunculan Shen Yanxiao membuat suasana di kediaman keluarga burung Vermilion menjadi tegang. Keempat kepala keluarga lainnya yang hadir di sana diam-diam mengamati wanita muda ini.
Mereka semua telah mendengar sesuatu tentang Shen Yanxiao sebelumnya dari anak laki-laki mereka sendiri. Awalnya, Shen Yanxiao merupakan aib bagi keluarga burung Vermilion. Dia tidak dapat mengolah aura pertempuran maupun kekuatan sihir. Selain itu, dia juga mengalami keterbelakangan mental. Namun, ketika cucu-cucu mereka tiba-tiba mengubah nada bicara mereka dan mulai berbicara positif tentang Shen Yanxiao, mereka merasa tidak percaya. Shen Yanxiao menghabiskan 13 tahun dalam keadaan kacau. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi begitu luar biasa dalam semalam? Tapi saat ini, kepala keluarga bisa melihat Shen Yanxiao dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka akhirnya mengerti mengapa cucu mereka memuji gadis ini. Shen Yanxiao masih muda tetapi sikapnya yang mengesankan bahkan membuat mereka tersipu malu. Gadis ini tidak takut dengan pendekar pedang agung ini. Sebaliknya, dia menunjukkan kehadiran yang mendominasi. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Dia tampak tenang dan matanya menyala-nyala seperti obor. Para rubah tua yang licik dengan banyak pengalaman tentu dapat melihat bahwa gadis ini jauh dari kata biasa. Keluarga Vermilion benar-benar tahu cara menyimpan berlian di tempat yang belum diolah. Aib masa lalu keluarga Vermilion terlihat jelas saat keluarga itu dalam kesulitan. Dia bahkan tidak gentar saat berhadapan dengan musuh yang kuat. Sekarang, keempat kepala keluarga sangat menghargai Shen Yanxiao terlepas dari seperti apa keadaan keluarga Vermilion sekarang. Sayangnya, Ruan Yingze adalah lawan yang terlalu tangguh bagi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memang berbakat, itu sudah pasti, meskipun begitu, dia belum mencapai potensi penuhnya. Di usianya yang masih muda, dia telah menjadi seorang profesional tingkat lanjut, yang melampaui ekspektasi semua orang. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan seorang ahli promosi kelas 2. Jika dia dapat memiliki beberapa tahun lagi untuk berkembang, kepala keluarga mulai merasa kasihan pada Shen Yanxiao. Jika saja bakat luar biasa ini lahir beberapa tahun lebih awal, dia mungkin bisa menyelamatkan keluarganya dari nasib tragis ini. Hei, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Cucuku sangat mengagumi gadis ini. Jika kita hanya menonton dan tidak melakukan apapun saat bajingan tua Ruan Yingze menghancurkan gadis ini, aku yakin cucuku akan sangat marah. Tang Hao telah mengembangkan perasaan baik terhadap gadis di depannya ini. Dia ingat bagaimana Tang Nazi memuji Shen Yanxiao. Tang Hao tidak bisa mentolerir gagasan bahwa Shen Yanxiao akan dihancurkan oleh bajingan tua itu. Qi Chang sependapat dengan Tang Hao. Sayang sekali mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang mereka harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah menurutmu kau bisa memohon belas kasihan pada Ruan Yingze? Tidakkah kau menyadari bahwa sejak gadis ini muncul, si brengsek Ruan Yingze itu telah dipenuhi dengan niat membunuh? Dia akan membunuh gadis itu apapun yang terjadi. Sungguh memalukan bahwa kita telah terjebak dalam situasi saat ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sementara bajingan istana bintang rusak menyiksa anak-anak kita. Yan Hua menghela napas dalam-dalam. Bab 753, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 4. Keempat kepala keluarga benar-benar bermaksud membantu, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pertama, mereka tidak dapat mengalahkan Ruan Yingze, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Kedua, bahkan jika mereka bisa, mereka harus memikirkan keluarga mereka. Mereka tidak takut pada satu Ruan Yingze tetapi istana bintang rusak yang diwakili oleh Ruan Yingze. Keterlaluan. Siapa yang paling keterlaluan di sini? Ruan Yingze. Siapa yang berlagak sombong di rumah orang lain seperti rumah mereka sendiri? Siapa yang membantu dua bajingan yang mencoba membunuh ayah dan saudara kandung mereka sendiri? Menurutku, kaulah yang keterlaluan di sini, yang paling keterlaluan dari yang keterlaluan. Urusan keluarga burung Vermilion seharusnya tidak diganggu oleh orang luar sepertimu. Sikap Ruan Yingze sama sekali tidak mengintimidasi Shen Yanxiao. Pang, kau pikir kau siapa? Ini bukan tempat untuk menunjuk jari. Keluarga burung Vermilion, kau bocah tak berarti. Apa kau benar-benar percaya bahwa keluarga burung Vermilion yang sudah melewati masa jayanya berarti sesuatu? Biarkan aku memberitahumu kebenaran yang dingin dan pahit. Aku bisa memusnahkan sebanyak mungkin keluarga sepertimu kapanpun aku mau. Jangan salah paham bahwa aku suka menjadi kepala keluargamu. Jika bukan karena Shen Duan, anjingku, datang kepadaku memohon harapan, aku tidak akan menyerah untuk berurusan dengan kalian semut. Tanpa binatang mistis,
5 keluarga bangsawan tidak berarti apa-apa. Ruan Yingze tertawa terbahak-bahak. Dia menyuarakan penghinaannya terhadap 5 keluarga bangsawan dengan lantang dan dengan kesombongan yang tak terkendali. Dalam kata-katanya, jelas bahwa dia menganggap remeh kelima keluarga itu. Dia bahkan memasukkan Shen Duan sebagai sasaran penghinaannya. Ucapan Ruan Yingze sangat kasar. Qichang dan kepala keluarga lainnya memasang wajah muram. Kelima keluarga bangsawan itu memang telah menolak, tetapi mereka tidak pernah diberhentikan seperti ini. Mereka hanya membenci kenyataan bahwa mereka tidak cukup berkuasa. Mereka tidak dapat membalas ketika Ruan Yingze terus mencaci maki mereka. Sungguh memalukan, kau bicara sangat besar untuk seseorang dengan status sepertimu. Kau tidak lebih dari seonggok tanah yang akan kukikis dari sepatuku. Beraninya kau berjalan-jalan dengan kekuatanmu yang lemah di wilayahku. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa kau tak terkalahkan di dunia ini? Hanya karena 2 anjing mengekor di belakangmu. Itu konyol. Mengapa kau tidak mempertimbangkan usia tuamu dan berhenti mencampuri urusan orang lain sebelum kau hancur menjadi abu? Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan memamerkan kemampuanmu yang buruk. Apakah kau tidak punya rasa malu? Aku sarankan kau kembali ke istana bintang rusak yang buruk itu. Aku sudah cukup terhibur melihat orang tua pikun berlenggak-lenggok di halaman belakang rumahku. Shen Yanxiao menunjukkan kemampuannya untuk menghina seseorang. Dia mengutuk Ruan Yingze tanpa mengucapkan kata-kata kasar. Ruan Yingze sudah tua, tetapi karena ia masih dalam tahap promosi kelas 2, ia masih tampak muda. Akan tetapi, Shen Yanxiao menjelaskan dengan gamblang bahwa apa yang terlihat di luar tidak akan pernah bisa menyembunyikan usianya. Betapa menakjubkan kata-katanya. Gadis itu punya lidah yang sangat kejam. Dia seperti rubah kecil di keluargamu. Yang Qiong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan keberanian untuk melampiaskan hinaan terhadap seorang ahli promosi kelas 2. Dia terdengar sama hebatnya dengan Qixia, pengusaha kecil yang licik itu. Qichang berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kecintaannya pada Shen Yanxiao tumbuh dengan cepat di dalam hatinya. Tidak heran cucunya sangat memuji gadis ini. Keberaniannya dan lidahnya yang tajam sudah cukup untuk membuat orang-orang mengaguminya. Kepala keluarga itu menyimpan dendam terhadap Ruan Yingze, tetapi sebagai pemimpin keluarga, mereka harus mengkhawatirkan keselamatan keluarga masing-masing. Kalau tidak, mereka akan mengutuk bajingan tua ini yang tidak menyadari usia tuanya. Mereka berharap dapat bertepuk tangan dan bersorak untuk Shen Yanxiao sekarang setelah dia mengutarakan pikiran mereka. Gadis baik, ayo, sumpah desi tua brengsek itu sampai mati. Ruan Yingze menjadi pucat pasi. Tidak ada seorang pun yang berani mengutuknya di hadapannya, apalagi seorang gadis berusia 14 tahun yang jauh lebih lemah darinya. Bab 754, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 5. Kamu, Ruan Yingze gemetar karena marah. Dia kuat tetapi hanya dalam aspek kultivasi. Tentu saja, dia tidak pernah berlatih melontarkan makian. Dihujani makian dari Shen Yanxiao, ahli promosi kelas 2 ini kehabisan kata-kata. Shen Duan tahu bahwa Ruan Yingze sedang marah. Ruan Yingze melangkah maju dan menatap Shen Yanxiao. Kau jalang, sama seperti ibumu yang brengsek. Mulut kotor sepertimu tidak akan pernah bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Kata-kata Shen Duan mengejutkannya. Apa maksudmu? Tanyanya dengan tergesa-gesa. Shen Duan mencibir. Apa maksudku? Kau tidak tahu, kan? Ibumu, Wen Ya, sama sekali bukan manusia. Dia anak haram dari manusia dan peri. Semua orang mengira dia begitu mulia dan lembut. Tapi faktanya, dia hanyalah seorang bajingan. Itu tidak benar. Shen Yanxiao mengepalkan tangannya dan terus menatap Shen Duan. Namun, dia sangat menyadari bahwa setelah lapisan segel terakhir dibuka, garis keturunan elf terbangun dalam dirinya. Apakah ibunya adalah anak dari manusia dan elf, seperti yang disebutkan Shen Duan? Shen Duan menatap wajah pucat Shen Yanxiao dengan arogan. Dia merasa bangga. Tidak benar. Kalau tidak percaya, tanya saja kakekmu. Dulu, di seluruh keluarga, hanya kakek dan ayahmu yang tahu asal-usul ibumu. Tidak ada yang tahu, sampai suatu hari, aku tidak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan ayahmu. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan tahu kalau ada anak haram di keluarga kita. Semua orang di sini merasa kata-kata Shen Duan mengherankan. Semua orang mengalihkan fokus mereka ke Shen Yanxiao. Orang-orang berdarah campuran dipandang hina.
Itu berlaku di masa lalu, masa kini, dan kemungkinan besar di masa depan. Semua orang berdarah campuran akan menjadi sasaran penghinaan dan diskriminasi. Sebagai perbandingan, bahkan warlock memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada orang-orang berdarah campuran. Tidak peduli mengapa orang membenci warlock, itu adalah masalah profesi. Namun, menjadi berdarah campuran berarti pengkhianatan terhadap ras masing-masing. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Bukan karena dia membenci darah campuran, tetapi karena dia akhirnya mengerti dari mana garis keturunan elf dalam dirinya berasal. Kakek, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Shen Yanxiao menoleh ke Shen Feng. Ini adalah pertanyaan yang sulit bagi Shen Feng. Akhirnya, dia mengangguk. Wen Ye adalah orang yang baik. Kamu seperti dia. Kalian berdua adalah orang yang mengagumkan. Shen Yanxiao tersenyum dan menoleh ke Shen Duan yang masih merasa puas. Terima kasih telah memberitahuku hal ini. Mengenai ibuku, apakah dia manusia atau berdarah campuran tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah ibuku. Bagi anak-anak, yang terpenting adalah bakti kepada orang tua. Aku tidak ingat bagaimana rupa ibuku atau suaranya, tetapi dalam hatiku, aku akan selalu menghormatinya dan mencintainya. Aku tidak seperti orang yang begitu tidak berperasaan sehingga mengabaikan bakti kepada orang tua dan melakukan pemberontakan. Orang-orang itu lebih buruk dari babi dan anjing. Shen Yanxiao tidak tertekan karena akhirnya mengetahui latar belakang ibunya yang sebenarnya. Sebaliknya, dia cukup senang. Orang-orang di benua cemerlang terkecoh, tetapi itu tidak termasuk dirinya. Ibunya berdarah campuran, tapi memangnya kenapa? Dalam masyarakat modern, ada orang-orang dengan darah dari 8 negara yang bercampur di dalamnya, dan dia hanya memiliki darah manusia dan elf di dalam dirinya. Shen Duan telah menyia-nyiakan usahanya jika dia mengira informasi ini dapat menjadi pukulan berat baginya. Shen Duan memang mengira Shen Yanxiao akan frustrasi dengan identitas ibunya. Namun, gadis kecil ini malah tersenyum cerah. Shen Duan merasa kesal. Apakah gadis ini tahu apa itu rasa malu? Bab 755, Kemuliaan Keluarga Burung Vermilion 6. Tak perlu dikatakan lagi bahwa konspirasi Shen Duan gagal. Shen Yanxiao berasal dari masyarakat modern dengan ciri-ciri inklusivitas, kebebasan, keadilan, dan kebebasan. Ibunya hanya memiliki garis keturunan manusia dan elf. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan dari ke-8 ras, Shen Yanxiao dapat menerima kenyataan itu dengan mudah. Memiliki garis keturunan campuran adalah sebuah harta karun, karena orang berdarah campuran dapat menikmati bakat dan keterampilan dari kedua ras. Orang-orang bodoh di sini benar-benar membenci anugerah yang luar biasa ini. Sungguh pemborosan kebodohan. Ketidaktahuan itu mengerikan. Shen Duan bukan satu-satunya yang terkejut dengan reaksi tenang Shen Yanxiao. Bahkan Shen Feng dan keempat kepala keluarga juga terkejut. Mereka tahu bahwa orang-orang dapat memiliki ketahanan mental yang kuat tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti dia. Shen Yanxiao sungguh menakjubkan. Ngomong-ngomong, Shen Duan, apakah kamu sudah lelah? Maksudku, kamu banyak berpikir dengan otakmu yang kecil itu. Lagi pula, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku? Simpan sedikit energi sebelum kamu jatuh karena kegagalan otak. Shen Yanxiao mengejek Shen Duan. Dia sangat lemah, sangat rentan. Dia bahkan kurang mampu daripada tang nasi. Dasar bajingan, Shen Duan dipenuhi amarah. Berita memalukan ini tidak berpengaruh apapun pada Shen Yanxiao. Aku seharusnya membunuhmu bersama kedua orang tuamu. Aku seharusnya tidak mengampuni nyawamu. Shen Duan, apakah kau mengaku bahwa kau ada hubungannya dengan kematian orang tuaku? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia yakin akan satu hal, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Shen Duan terlibat sedikit saja dalam kematian orang tuanya. Yah, ada hubungannya dengan itu. Lebih dari itu, aku tidak takut untuk memberitahumu lagi. Akulah yang berada di balik kematian orang tuamu. Shen Duan merasa puas, percaya bahwa dia bisa mengandalkan Ruan Yingze, dia tidak perlu takut. Mendengar perkataannya, Shen Yanxiao memasang wajah muram. Shen Feng, yang berdiri di belakang Shen Duan, hampir pingsan setelah mendengar berita itu. Shen Feng melotot tak percaya ke arah Shen Duan, melotot ke arah putra yang selama ini sangat dijunjung tingginya. Apa yang kau katakan, kakak keenammu? Kau membunuhnya. Shen Feng tidak dapat menerima pukulan ini. Putra bungsunya dan menantu perempuan yang paling dicintainya tewas di tangan putra lainnya.
Fakta ini hampir menghancurkan hati lelaki tua itu. Shen Duan tidak keberatan masa lalunya yang buruk terbongkar di hadapan Shen Feng. Shen Duan tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia malah bersorak gembira. Ya, benar, aku juga membunuh satu orang lagi, putra sulungmu juga tewas di tanganku. Aku hanya menyesali satu kesalahan yang kubuat ini, aku melepaskan bajingan Shen Yanxiao. Kalau tidak, aku tidak perlu bersusah payah. Kau, bagaimana kau bisa melakukan itu? Mereka adalah saudara kandungmu. Saudara, berita ini sangat memukul Shen Feng. Shen Duan memang berencana untuk membunuhnya. Namun, bahkan saat itu, Shen Feng menolak untuk percaya bahwa Shen Feng telah merencanakan untuk membunuh saudara-saudaranya sejak lama. Shen Duan mencibir, saudara-saudara, saudara-saudara yang mana? Siapapun yang menghalangi putraku menjadi kepala keluarga akan mati. Ayah, kau jadi bingung karena usia tua. Tentu saja, aku tahu kau lebih menyukai saudara keenamku dan istrinya. Jika mereka berdua dan saudara tertuaku tidak disingkirkan, kau tidak akan pernah menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku dan putraku. Aku akan memberitahumu ini, mereka bukan satu-satunya targetku. Jika kau ingin menjadikan Shen Jing atau Shen Ling sebagai kepala keluarga di masa depan, aku juga akan membunuh mereka. Shen Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia hampir terjatuh ke tanah. Beruntung, Shen Ling memiliki mata yang tajam dan tangan yang lincah, ia berhasil membantu Shen Feng berdiri. Shen Ling merasa hatinya sakit melihat ayahnya pucat pasi. Shen Duan, kau sudah gila. Shen Ling mencaci maki iblis yang dulu ia panggil saudara. Shen Duan tertawa terbahak-bahak. Manusia mati karena mengejar kekayaan, dan burung mati karena mengejar makanan. Kalian yang gila, di keluarga ini, aku yang terbaik. Aku mengerti bahwa karena kakak adalah putra tertua, dia mungkin memenuhi syarat untuk posisi kepala keluarga. Tapi bagaimana kakak keenam bisa melawanku?